Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Istri Simpanan Tuan Muda. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Sepeninggalan Darka, Rara mengurung diri di bawah selimut. Dia terisak pelan. Tubuhnya sakit, tapi hatinya lebih remuk lagi. Menangis lagi. Akhir-akhir ini Rara berteman akrab dengan air mata. Entah kapan bahagia menghampirinya, atau mungkin saja bahagia tidak akan pernah datang di hidupnya. Tuan mau pergi? Pertanyaan Rara membuat Darka berbalik. Dia menatap Rara tajam. Kenapa? Kau ingin saya tetap di sini? Tanyanya dengan sinis. Darka mendengkus lalu menggelengkan kepala, menatap remeh wanita yang berada di atas ranjang berantakan itu. Sebagai jawaban, Rara menggeleng. Meski ingin, mana berani dia meminta seperti itu pada Darka. Menggigit bibirnya. Lalu kenapa kau memasang wajah seperti itu? Rara menyentuh pipinya. Dia menunduk. Memangnya kenapa dengan wajah saya? Minta dikasihani. Tubuh Rara menenggang. Dia mendongak menatap Darka. Maaf, katanya. Mengibaskan tangan. Darka berdecih. Ingat tempatmu, Nona. Katanya penuh sindiran dan berlalu dari sana. Darka bersiul gembira sembari berjalan keluar dari kamar Rara. Dia merapikan baju dan membanting pintu kamar tanpa menoleh lagi ke belakang. Memasuki kamarnya, Darka langsung berbaring dengan santai. Dia sempat tersenyum, tapi beberapa detik kemudian dia memasang ekspresi dingin dan memejamkan mata. Hari demi hari berlalu dengan sangat cepat. Sebulan sudah Rara menjadi istri simpanan Darka. Setiap waktu dia selalu melayani Darka. Hatinya remuk, berat badannya berkurang banyak. Akan tetapi Rara tetap pasrah, menjalaninya dengan lapang dada. Darka tidak berubah. Status pernikahan tak membuatnya mendadak lembut. Darka malah menjadi semakin mengerikan. Ada saja yang terlihat salah di matanya. Makian dan teriak menjadi teman akrab Rara. Darka selalu melakukannya setiap waktu. Apalagi jika Disha tidak ada di dekat mereka. Seperti pagi ini, Darka sudah memarahinya sejak membuka mata. Masalahnya cuma satu. Rara tanpa sengaja memecahkan mangkok sup kesukaan Disha. Maafkan saya, Tuan. Sudah berkali-kali Rara meminta maaf, tapi Darka tetap mengomel. Mengatakannya ceroboh, bodoh dan banyak hal tidak mengenakan lainnya. Setelah puas menumpahkan semua kemarahan, Darka pergi begitu saja. Rara menghapus air mata. Dia mulai membersihkan kekacauan yang dibuatnya. Selesai masalah dapur, Rara membangunkan Disha. Anak kecil itu sempat merengek. Tidak mau mandi dan bersekolah. Ayolah, Non. Nanti terlambat. Malas-malasan Disha bangkit. Dia merengek lagi saat Rara membawanya ke kamar mandi. Papa, aku gak mau mandi, kata Disha membuat Rara menoleh ke belakang. Dia mengangguk sopan, dan kembali memandikan Disha dengan perasaan tak nyaman. Rara merasa pekerjaan tak becus jika Darka tetap mengawasinya seperti itu. Papa, lagi-lagi Disha merengek, membuat Rara kewalahan memandikannya. Mandi yang benar, sayang. Nanti malam kita ke rumah Eyang, kata Darka menggulung lengan ke meja, menarik handuk dari bahu Rara dan menutupi tubuh gempal Disha. Benarkah? Tanya Disha saat dituntun keluar. Tentu saja, senang bukan? Disha mengangguk. Dia menjadi lebih bersemangat. Rara bersyukur untuk satu hal itu. Berkat Darka pekerjaannya menjadi lebih mudah. Mau ada acara apa, Big? Rara sudah tiba di rumah Nyonya Rahayu, orang tua Darka, sejak 15 menit lalu. Sekarang dia sedang duduk di lantai dapur,
Membantu Big Asih mengupas kentang. Kamu jangan mengalihkan topik pembicaraan. Jawab dulu pertanyaan Bibi. Kenapa kamu bisa jadi sangat kurus begini? Rara meringis. Dia tersenyum dan menurunkan tangan Big Asih dari pipinya. Menyentuh wajah sendiri. Rara mengusap pipinya. Gak tahu Big, beberapa hari ini Rara gak selera makan. Big Asih menatap Rara curiga. Dia tidak suka Rara kurus kering, karena mengingatkan beban hidup yang diderita Rara sebelum dia membawanya ke kota. Ada apa? Apa kerjaanmu terlalu berat? Jika ya, kamu bisa bilang sama Tuan Darka atau Nyonya Rahayu. Minta mereka carikan satu lagi pembantu agar bisa menemanimu. Gak kok, Big. Kerjanya gak berat. Cuman ya itu Rara gak selera makan aja. Rara terpaksa berbohong. Dia tidak akan nyaman jika ada satu orang lagi yang tinggal di rumah Tuan Darka. Rara tidak ingin ada yang tahu hubungan mereka. Ada masalah? Adik-adik kamu baik-baik saja. Lalu kenapa? Rara menggeleng. Dia tersenyum menenangkan. Rara baik-baik saja. Dengan keras kepala Rara masih tetap menolak membicarakan hidupnya. Ya sudah, kalau ada masalah penting, cepat-cepat kasih tahu Bibi ya. Rara mengangguk. Dia kembali mengambil pisau dan mengupas kentang. Bibi belum jawab pertanyaan Rara. Pertanyaan yang mana? Mau ada acara apa Big? Kenapa kita masak dalam jumlah banyak begini? Kata Rara. Tangannya masih sibuk mengupas kentang-kentang segar. Oh, Big Asih menganggukkan kepala. Ulang tahun Tuan Darka. Katanya membuat Rara terkejut. Benarkah? Tanya Rara antusias. Dia tersenyum menanti jawaban. Big Asih mengangguk. Kenapa kamu senang begitu? Wajah Rara bersemu. Dia menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa sih, Big. Kata Rara terbata. Dia menggigit bibir. Menekuni kentang di tangan dengan perhatian penuh. Big Asih hanya menggeleng. Dia tidak terpikir untuk menggoda Rara. Sibuk mengurus makanan yang akan dihidangkan nanti malam. Rara juga, dia menjadi lebih bersemangat menyiapkan makanan karena tahu hari ini adalah ulang tahun Darka. Meski Darka kejam padanya, tapi dia ingin memasakkan sesuatu yang disukai Darka. Pukul 6 malam, selepas maghrib satu persatu tamu yang diundang Nyonya Rahayu datang. Mereka mengobrol dan tertawa akrab di ruang tamu. Selagi menghidangkan makanan ke meja makan, Rara sempat terpesona melihat penampilan Darka. Lelaki itu memakai kemeja pas badan berwarna putih. Rambutnya disisir rapi. Senyumnya sangat memikat saat menatap lawan bicaranya. Meringis, Rara mempercepat menata makanan di atas meja saat mendapat teguran Big Asih. 10 menit setelah Rara menyelesaikan menata meja, rombongan keluarga Darka dan tamu mereka memasuki meja makan. Rara, Big Asih dan 2 asisten rumah tangga Nyonya Rahayu menyingkir ke dapur. Mereka duduk di sana, menunggu panggilan jika ada yang membutuhkan. Big. Panggilan Nyonya Rahayu membuat Big Asih bergerak cepat. Dia bangkit dan langsung melangkah ke arah meja makan. Dia kembali 5 menit kemudian. Ternyata ini bukan perayaan ulang tahun biasa, kata Big Asih begitu duduk di tempatnya. Rara tak merespon. Dia fokus memotong semangka untuk dihidangkan ke depan nanti. Tuan Darka dijodohkan dengan anak sahabat Tuan Besar, kata Big Asih dengan suara pelan. Dia mengepalkan tangan, tanda sangat semangat memberi informasi. Apa? Oh! Rara merintih. Dia mengibaskan tangan yang terkena pisau. Rara. Sekarang Big Asih panik. Dia mengambil tangan Rara dan membersihkannya. Rara terdiam. Dia menurut kemanapun Big Asih menyeretnya. Kenapa kamu ceroboh sekali? Menggelengkan kepala, air mata Rara menetes. Apa sakit sekali? Tanya Big Asih kasihan. Mengangguk. Rara menyentuh dadanya dengan sebelah tangan. Dia menenggelamkan wajah di antara lutut dan terisak menyedihkan di sana. Rara, sudah. Lukanya tidak parah kok. Big Asih menyentuh punggung Rara. Dia mengelus.
menenangkan. Rara hanya mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun. Air matanya masih mengalir deras. Luka di tangan memang tidak seberapa. Akan tetapi entah kenapa Rara ingin menangis. Jantungnya berdebar dengan tak wajar. Rara tidak suka. Sangat tidak suka dengan dirinya sendiri. Melihat Rara yang mulai tenang, teman kerja Big Asi kembali bertanya tentang Tuan Darka. Iya, itu yang Bibi dengar. Katanya pertunangan resmi akan dilakukan 2 bulan lagi. Asik dong, Non Disha ada mama baru. Rara semakin menenggelamkan wajah. Dia menggigiti bibir menahan isakan. Kenapa dia sakit hati? Kenapa dia tidak rela Darka dimiliki wanita lain? Apa dia sudah menjadi serakah dan ingin memiliki Darka seorang diri? Meringis perih. Rara membodohi diri sendiri. Kenapa dia bisa begini? Iya, kasihan Non Disha. Sejak berumur 1 tahun dia sudah ditinggal sama ibu kandungnya. Semoga saja Tuan Darka bahagia. Mereka juga kelihatan cocok. Yang satu tampan dan yang satunya cantik luar biasa. Obrolan itu membuat sakit hati Rara semakin menjadi. Dia tidak kuat lagi. Bangkit. Rara mengagetkan 3 orang lainnya. Kamu mau kemana? Tanya Big Asi terkejut. Rara menggeleng. Dia membekap mulut dan pergi dari sana tanpa mengatakan apapun. Setelah ini, apakah dia akan dibuang? Rara masuk ke kamar mandi. Jatuh terduduk. Dia membekap mulut dan terisak semakin menyedihkan. Dia akan dibuang. Dia akan kehilangan Darka dan Disha. Dirinya tak dibutuhkan lagi. Tidak layak berada di sekitar mereka. Entah berapa lama Rara menangis di sana. Dia terpaksa menghentikannya saat mendengar ketukan. Mengusap air mata. Rara membuka pintu. Kamu kenapa? Rara menggeleng. Dia melangkah meninggalkan Big Asih. Meski Big Asih masih ingin merecoki, tapi dia harus menahan diri. Mereka membereskan meja makan, membersihkan piring kotor. Belum lagi Rara beristirahat. Panggilan Darka membuatnya kembali bangkit. Kita pulang, kata Darka. Selagi Rara membereskan barang bawaan mereka, Darka memanggil Disha yang masih asik bercerita dengan eyangnya. 5 menit kemudian, mobil yang mereka naiki sudah berkutat dengan kemacetan jalanan. Rara terus terdiam. Dia menatap keluar jendela, meremas kedua tangan dan melirik Darka. Tuan akan menikah lagi? Tanya Rara dengan takut-takut. Kalau ya, memangnya kenapa? Rara semakin meremas kedua tangannya. Dia menggigit bibir, menahan tangis. Jawaban Darka sangat menyakitinya. Lalu bagaimana dengan saya? Tanya Rara bergetar. Menarik napas panjang. Isakan Rara keluar tanpa bisa ditahan. Kenapa kau menangis? Tanya Darka melirik kaca spion dan kembali sibuk menatap ke depan. Sudah sedari tadi dia bertanya-tanya kenapa Rara memasang wajah nelangsa. Ternyata ini ada hubungannya dengan perjodohan itu. Apa Tuan akan membebaskan saya dari? Rara tidak melanjutkan ucapannya. Dia menggigit bibirnya semakin kuat. Tidak. Rara mendongak. Jawaban cepat Darka membuatnya terkejut dan sakit hati. Kenapa? Bukankah Tuan akan memiliki istri lagi? Bukan urusanmu. Turun. Jawab dan perintah Darka. Dia menunjuk keluar dengan dagunya. Rara melihat sekitar dengan bingung. Dia turun sembari bertanya-tanya dalam hati. Mereka belum sampai. Rumah Darka tinggal beberapa meter lagi. Tidak mungkin kan Darka menyuruhnya berjalan dari sini. Rara menghela napas lega. Saat Darka hanya menyuruhnya membeli sesuatu di minimarket depan. Tidak ingin membuat Darka menunggu lama. Rara bergegas pergi. Dia mengingat pesanan Darka dengan baik. Hai, Rara. Tepukan dan sapaan ramah membuat Rara tersentak kaget. Dia menoleh dan tersenyum melihat Damar. Pegawai minimarket ini tengah tersenyum lebar. Jarang kelihatan. Kemana aja? Tersenyum tipis, Rara berkata. Ada aja kok, cuman lagi sibuk. Rara berpindah ke rak lain.
Lalu berjalan ke kasir bersama Damar yang mengikuti dari belakang. Bagi nomornya lagi dong. Ponsel aku hilang. Rara terkekeh. Dia menyebutnya nomor lamanya yang langsung dicatat Damar dengan ponselnya. Makasih ya. Mengangguk. Rara permisi. Dia berlari kecil kembali ke mobil. Siapa tadi? Tersentak. Rara menatap Darka bingung. Ada apa ya, Tuan? Tanyanya dengan kening berkerut. Siapa tadi? Oh, dia hanya teman saya, Tuan, kata Rara. Dia tersenyum tipis dengan harapan merayap semakin besar. Darka menatap Rara tajam. Tanpa mengatakan apapun dia kembali menjalankan mobil. Rara sedang menata meja makan saat mendengar suara bel. Dia mengerutkan kening. Siapa tamu yang datang di pagi buta begini? Takut Darka dan Disha terganggu dengan suara berisik bel. Rara meninggalkan pekerjaannya. Dia berlari ke pagar dan terkejut melihat tamu yang datang. Itu Kanaya, gadis yang katanya akan menjadi istri Darka. Selamat pagi, Mbak, kata Rara mencoba tersenyum ramah. Dia membuka pintu pagar dan mempersilahkan Kanaya masuk. Pagi. Jawaban ramah Kanaya membuat Rara sedih. Kanaya terlihat sangat baik. Dia juga memiliki senyum memikat. Darkanya ada kan? Ada, Mbak. Mari ikut saya. Rara berjalan lebih dulu. Dia membukakan pintu depan untuk Kanaya dan mempersilahkan wanita itu mengikutinya dari belakang. Saya panggilkan Tuan Darka dulu, Mbak. Setelah menerima anggukan Kanaya, Rara berjalan dengan lesu ke kamar Darka. Sepertinya dia benar-benar akan tersingkirkan. Sikap ingin tahu Darka semalam bukanlah cemburu seperti yang dia harapkan. Mengetuk pintu kamar Darka, Rara mendesah. Tuan, panggil Rara setelah 1 menit terlewat. Tapi Darka belum juga keluar. Tuan, ada Mbak Kanaya. Siapa? Tersentak. Rara mundur 1 langkah. Ada Mbak Kanaya di ruang tamu. Kanaya. Rara mengangguk lemah. Ngapain dia kesini? Menggeleng karena Rara juga tidak tahu. Dan kenapa kamu menyuruhnya masuk? Kata Rara kaget. Jika tahu mendapat tanggapan seperti ini, dia dengan senang hati akan mengusir Kanaya sekarang. Sudah, sana bangunkan Disha. Rara mengangguk lagi. Dia menatap sedih Darka yang berjalan menjauh. Menghela napas panjang, Rara mulai melangkah ke kamar Disha. Dia masuk dan tersenyum melihat Disha masih tertidur nyenyak. Non Disha, bangun yuk. Rara menyentuh tubuh Disha. Dia mengguncangnya sedikit. Sudah siang. Nanti non terlambat loh. Meski diawali dengan rengekan, pagi ini Disha mudah diajak kerja sama. Pukul 7 pagi, Rara sudah selesai mengurus Disha. Dia membawa gadis kecil tersebut ke meja makan. Rara terkejut melihat Kanaya menyeduhkan kopi di gelas Darka. Dia menahan sakit di hati, melihat Darka tersenyum manis. Menyabari diri sendiri, Rara mendudukkan Disha di meja makan. Selama menyuapi Disha, Rara terus menunduk, menahan agar air mata tidak menetes mendengar obrolan akrab Darka dan Kanaya. Boleh aku yang menyuapi Disha? Rara menghentikan aktivitasnya. Dia menatap Kanaya lalu berganti menatap Darka lebih lama. Silakan saja jika Disha mau, kata Darka masih membalas tatapan Rara. Makasih. Disha mau makan sama tante? Kanaya bertanya lembut. Disha mengangguk semangat, membuat kesakitan hati Rara semakin menjadi. Rara bangkit dan berjalan menjauh. Dia berusaha keras agar air matanya tidak menetes melihat Disha yang bersikap penurut dan manis pada Kanaya. Mereka bertiga terlihat seperti keluarga bahagia. Apalah artinya dia yang hanya pengganggu? Tidak pantas bersanding dengan Darka yang luar biasa tampan dan juga menjadi ibu pengganti bagi Disha yang sangat cantik. Mengusap air mata, Rara melangkah menyembunyikan diri dari sana. Dia tidak mau melihat pemandangan menyakitkan itu lagi. 4 hari sudah berlalu setelah kedatangan Kanaya yang tiba-tiba. Gadis itu sudah 2 kali ke rumah ini,
mendekatkan diri dengan Disha dan dirinya sendiri. Darka tidak keberatan. Dia membiarkan Kanaya mengenalnya dan Disha lebih jauh. Meskipun begitu, dia sudah mengatakan sejak awal pada Kanaya, jangan terlalu berharap dengan dirinya. Karena sejujurnya dia belum berniat menikah lagi. Ada Rara yang belum mau dia lepaskan. Dia belum puas menikmati Rara. Menarik napas panjang, Darka memilih berbaring telentang di ranjang Rara. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Disha sudah terlelap setengah jam lalu. Sedangkan sang pemilik kamar berada di dapur. Entah membuat apa. Darka sedang mengerahkan lehernya ke kiri kanan saat ponsel Rara berbunyi. Tanpa memikirkan itu privasi orang, Darka mengambil ponsel Rara dan membuka chat yang masuk. Mendengkus. Dia mengetikkan sesuatu di sana. Bangkit berdiri. Dia mengantongi ponsel Rara dan pergi dari sana. "Tuan," kata Rara terkejut melihat Darka keluar dari kamarnya. Tidak biasanya Darka keluar padahal mereka belum melakukan apa-apa. "Ada apa, Tuan?" Darka melirik Rara tajam. Beberapa detik kemudian dia melewati Rara begitu saja. Rara mengerjapkan mata. Di tangannya ada nampan berisi teh hangat. Menggigit bibirnya Rara melangkah mendekati Darka. "Tehnya, Tuan," kata Rara menghentikan langkah saat Darka tiba-tiba berbalik. "Kau minum saja sendiri," kata Darka menatap Rara tajam. Darka kembali melangkah. Memasuki kamar dia mendesah mengingat kelakuannya sendiri. Mengunci pintu, Darka melangkah ke ranjang. Berbaring di sana sembari menatap ponsel Rara penuh permusuhan. Ada 4 chat baru dari orang yang sama, membuat Darka mendengkus jengkel dan memutuskan menonaktifkan ponsel tersebut. Melempar ponsel Rara ke samping, Darka mengurut pelipisnya. Darka meyakini diri sendiri jika dia tidak sedang cemburu. Dia tidak mungkin cemburu pada lelaki yang berniat mendekati Rara. Dia tidak menyukai Rara dalam artian khusus. Akan tetapi kenapa dia kesal? Tidak mengerti dengan diri sendiri. Darka mengerang. Dia mengacak rambutnya. Rara gelisah. Dia meremas tangannya. Ingin bertanya. Tapi takut pertanyaannya akan menyinggung Darka. Akan tetapi jika tidak, dia penasaran. Berdehem Rara berkata, "Apa Tuan tahu ponsel saya ada di mana?" Rara menunduk. Dia melirik Darka takut-takut. Mereka berada di mobil. Dalam perjalanan menjemput Disha. "Maksudmu?" Menggigit bibirnya. Rara menjadi menyesal telah menanyakan pertanyaan tadi. "Ponsel saya hilang." Dia menggaruk tengkunya salah tingkah. "Kamu menuduh saya mencurinya." "Maaf, bukan itu maksud saya." Rara menggeleng dengan cepat. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Darka memiliki banyak uang. Untuk apa mencuri ponselnya yang super jelek itu? Lalu, "Bukan apa-apa, Tuan. Ini hanya masalah tidak penting." Rara menunduk. Dia tidak berani menatap Darka yang menoleh ke belakang. Dalam hati dia berdoa agar lampu jalan segera berubah, agar mobil kembali berjalan. "Tidak penting, tapi kamu berani-beraninya menuduh saya mencuri." "Maaf Tuan, maafkan saya." Rara terbata. Dia menjadi semakin menyesal atas tindakannya. Darka hanya mendengkus. Lelaki itu terus terdiam selama perjalanan, membuat Rara dilanda gelisah. Memukul-mukul kepalanya. Dia kembali berusaha mengingat di mana terakhir kali dia memegang ponsel. Sudah 3 hari ponselnya menghilang. Seluruh isi rumah sudah dia cek. Namun, ponselnya tak juga ketemu. Rara juga sudah berusaha menghubungi nomornya dengan telepon rumah. Tapi tak aktif lagi. Rara takut. Meski ponselnya bukan barang mahal, tapi dia sangat menyayangi benda tersebut. Menghela napas kecewa, Rara menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Habis sudah. Setelah ini dia tidak akan mendapat ponsel lagi. "Rara." Panggilan dari Darka membuat Rara terlonjak kaget. Dia mendongak, menatap Darka yang menatapnya tajam. "Saya, Tuan." Rara menunduk, tidak kuasa membalas tatapan Darka.
Akhir-akhir ini emosi Darka juga tak terkendali. Dia selalu marah tiap waktu, membuat Rara kebingungan. Apalagi Darka tidak pernah mendatangi kamarnya atau dia yang diminta ke kamar lelaki itu. Rara lega, tapi dari lubuk hatinya yang terdalam dia merasa sedih. Berpikir jika dia tidak diinginkan lagi, itu sangat menyiksa. Kamu melamun. Darka mendelik, membuat Rara langsung menggeleng. Maaf, Tuan. Sudahlah, cepat turun. Rara mengangguk. Dia bergegas membuka mobil dan turun. Mereka berjalan bersama menuju kelas Disha. Papa coklat, kata Disha. Mereka baru saja meninggalkan sekolah 15 menit lalu. Dan Disha sudah sejak masuk mobil tadi terus meminta makanan tersebut. Tidak bisa sayang, kamu sudah mendapatkannya 2 hari lalu. 2 hari lalu kan es krim, sekarang aku mau coklat, Papa. Rara menepuk-nepuk punggung Disha yang mulai merengek. Melihat papanya menggeleng, gadis kecil itu merajuk. Dia menatap Rara dengan mata berkaca. Rara, aku mau es krim. Menghela napas panjang, Darka menyerah kalah. Dia menghentikan mobil di parkiran minimarket. Turunlah, kata Darka tersenyum tipis melihat anaknya bersorak gembira. Aku ikut. Papa, aku boleh ikut, kan? Darka mengangguk. Hati-hatilah, katanya memberi peringatan. Dia tersenyum melihat langkah riang Disha. Senyum yang langsung hilang dalam beberapa detik saat melihat lelaki yang kata Rara hanya teman gadis itu saja. Mendengkus tak peduli. Darka mengetuk-ngetuk jemarinya di kemudi. Pandangannya mengarah ke depan. Tidak sekalipun dia menoleh ke minimarket yang dimasuki Rara dan Disha. Mengacak rambut, Darka mengerang kesal. Dia turun dari mobil dan melangkah masuk. Setelah ini dia tidak mau menginjakan kaki di minimarket ini. Rara juga tidak. Kenapa lama sekali? Darka menyentuh bahu Disha lembut. Papa, aku mau ini juga. Terkekeh, Darka mengangguk. Dia menyuruh Rara mengambil apa yang diinginkan Disha lewat tatapan mata. Hanya ini, kan? Tanya Darka yang diangguki Disha. Baiklah, ayo kita pulang. Darka berjalan lebih dulu, tapi langkahnya terhenti saat ada yang memanggil Rara. Siapa itu? Teman saya, Tuan. Rara tersenyum. Dia melambaikan tangan pada Damar. Menyentuh tangan Rara. Dia menariknya turun. Kamu dilarang bertemu dengannya selagi bersama saya, bisik Darka. Dia melirik Disha, lalu melanjutkan. Ayo cepat, atau saya tinggal kamu di sini sendiri. Darka menggenggam tangan Disha dan menarik Rara ikut serta. Dia bahkan meminta Rara dan Disha kembali lebih dulu ke mobil. Rara, Papa marah ya karena aku minta ini? Disha mengangkat coklat yang sedang dia makan. Enggak, Non. Papa hanya harus fokus menyetir, kata Rara tersenyum. Dia menjauhi hidung Disha, merasa gemas melihat tingkahnya. Tapi sepertinya Papa marah. Rara terkekeh melihat kerutan di kening Disha. Kalau begitu jangan dimakan lagi. Tidak mau. Ini sangat enak. Non Disha, jangan lompat-lompat terus, kata Rara melihat Disha terus-terusan lompat di atas sofa. Dia meringis. Sangat takut Disha akan terjatuh. Sofa di ruang TV memang tidak terlalu tinggi, namun tetap saja akan sakit jika terjatuh dari atas sana. Non Disha, hati-hati. Rara terus-terusan memberi peringatan yang tetap dihiraukan gadis kecil tersebut. Tawa Disha malah semakin terdengar merdu. Dia sepertinya sangat senang melihat Rara kesulitan. Lompat ke sini sana, menghindari tangan Rara yang akan menangkapnya. Rara, kejar aku, Disha berteriak, lalu tertawa lebar saat Rara tak berhasil menjangkau tubuhnya. Darka yang melintas dari sana hanya menggelengkan kepala. Hati-hati sayang, nanti kamu jatuh, kata Darka ikut memberi peringatan. Dia menatap Disha dan Rara untuk beberapa detik. Begitu ponselnya bergetar, Darka kembali meninggalkan mereka. Ada apa, Kanaya? Demi mendengar nama Kanaya yang diucapkan Darka, Rara berhenti bergerak.
Dia menoleh dengan cepat. Darka sebentar lagi menghilang dari pandangan. Akan tetapi dia masih bisa mendengar jelas lelaki itu menerima ajakan Kanaya untuk makan malam bersama. Menahan sesak di dada, dia menoleh ke arah Disha. Rara melotot, lalu berlari menangkap tubuh Disha yang akan terjatuh. Teriakan Rara dan Disha menyatu. Hanya sesaat karena setelah itu Disha yang duduk di pangkuan Rara tertawa bahagia. Rara juga tersenyum. Dia merasa lega berhasil menyelamatkan Disha dari bahaya. Namun, saat hendak bangkit Rara merasakan perutnya kram. Dia merasakan sakit yang teramat sangat dari arah sana. Dia menarik napas panjang. Rasa sakit di perut semakin tak tertahankan. Ada apa ini? Kenapa sesakit ini? Percuma bertanya dalam hati, karena rasa sakit semakin menjadi mengeram. Rara memejamkan mata. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Rara, kenapa? Pertanyaan dari Disha hanya bisa dia jawab berupa gelengan. Merintih Rara memeluk perutnya sendiri. Dia makin terisak saat merasakan sesuatu mengalir dari daerah kewanitaannya. Rara sakit. Tidak bisa menjawab. Dia memilih diam dengan air mata mengalir kian deras. Papa, Rara sakit. Rara merasakan tubuhnya melemah. Dia sempat mendengar tangisan histeris Disha dan derap langkah sebelum kesadarannya benar-benar menghilang. Darka memejamkan mata. Dia berdiri bagai patung, menunggu Rara selesai diperiksa. Masih segar dalam ingatannya tangisan histeris Disha, Rara yang tak sadarkan diri dan darah. Bahkan saking paniknya, dia sampai menggedor rumah tetangga terdekat untuk menitipkan Disha di sana. Anaknya tidak mau, tapi karena dia memohon, gadis kecilnya mengangguk dengan derayan air mata. Jaga Rara, Papa. Rara nggak suka sakit. Pesan terakhir Disha membuat kakinya melemah. Jatuh terduduk. Darka menatap pintu, tempat Rara terkurung di dalam sana. Lama Darka menunggu. Akhirnya pintu itu terbuka. Bangkit dia langsung bertanya, "Bagaimana keadaannya, Dok?" "Maaf, kandungannya tidak berhasil kami selamatkan." Tersentak, Darka mundur 2 langkah. "Dia hamil?" Katanya tak percaya. Dokter wanita di hadapannya mengangguk, membuat nyawa Darka terasa melayang. "Ya, tapi kami gagal menyelamatkannya." Lama Darka terdiam, meresapi informasi yang dibawa sang dokter. Lalu dia kembali bertanya keadaan Rara. Dia sudah baik-baik saja. Biarkan dia istirahat di sini agar kondisinya semakin membaik. Darka mengangguk kaku. "Saya mengerti. Terima kasih, Dok." Berjabat tangan, Darka kembali duduk setelah dokter itu pergi. Dia terdiam selama setengah jam di luar ruangan. Menghembuskan napas panjang, Darka bangkit, dia melangkah masuk. Rara sudah bangun. Gadis itu sedang menatap langit-langit ruangan. "Kamu sudah tahu?" "Ya." Jawaban singkat Rara membuat Darka mengerutkan kening bingung. "Kamu sedih?" Awalnya Rara terdiam. Lalu tak lama kemudian dia menggeleng. "Tidak. Untuk apa saya sedih? Bukannya bagus dia menghilang sekarang." Rara memejamkan mata, menghindar dari tatapan Darka. "Bagus kalau begitu. Saya suka melihatmu seperti ini," kata Darka dengan tangan terkepal. "Saya benci melihat wanita menangis." Masih dengan mata terpejam, Rara menyahut lemah. "Saya tidak akan menangis. Kehadirannya tidak diinginkan. Jadi untuk apa saya menangisi kehilangannya? Tidak penting sama sekali." Sepeninggalan Darka, Rara terpekur seorang diri. Air mata perlahan menetes tanpa bisa dijegah lagi. Dia menggigit bibir, menahan agar isakan agar tak terdengar oleh tekingan sendiri. Namun, rasa sakit di hati membuatnya tak kuasa menahan diri lagi. Rara meringkuk seperti janin, terisak dengan begitu menyedihkan. Kabar bahagia harus dibarengi kabar duka. Dia baru mengetahui hamil setelah kehilangan calon anaknya. Andai saja dia tidak ceroboh,
Pasti anaknya masih ada sampai sekarang. Tidak apa jika Darka tak mau menganggap anaknya. Dia bisa melarikan diri dari sini. Membesarkan anaknya seorang diri lebih baik daripada harus begini. Maafkan Mama sayang, kata Rara menyentuh perut yang masih menyisihkan rasa tak nyaman. Maafkan Mama yang gagal menjagamu. Mama memang bodoh, ceroboh dan tak bisa diandalkan. Tangisannya semakin hebat. Sakit sekali rasanya. Kehilangan ini lebih sakit daripada tidak mendapat perhatian dari ibu kandungnya. Dikatai anak haram oleh warga dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para lelaki yang dekat dengan sang ibu. Bahkan beribu-ribu kali lebih sakit dari perlakuan Darka. Ternyata seperti ini yang namanya kehilangan. Kehilangan anak yang tak sempat disapanya. Kenapa kamu gak ajak Mama sayang? Mama tidak suka di sini. Rara masih menyentuh perutnya. Bolehkah Mama menyusulmu? Di sini tidak ada yang menginginkan Mama, tapi Mama menginginkanmu. Selalu ingin dekat denganmu. Jadi bolehkan sayang. Perlahan Rara menutup tubuh dengan selimut, menghalangi cahaya yang mengejeknya. Air matanya tak kunjung berhenti, terus menemani menghabiskan sisa hari. Begitu keluar dari ruangan Rara, Darka berjalan dengan linglung dan tak tentu arah. Saat berhenti dia langsung meninju tembok di sampingnya. Tangan terkepal, mata memerah. Ingin sekali dia menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Dia amat sangat marah. Jantungnya berdebar dengan tak menyenangkan. Menghela, Darka mendengkus kesal begitu teringat kembali perkataan terakhir Rara. Ucapan yang membuat hatinya sakit. Ingin mengamuk dan mengguncang-guncang tubuh tak berperasaan wanita di dalam sana. Mereka baru kehilangan. Bisa-bisanya Rara bersikap seperti itu. Sialan. Kembali meninju tembok di sampingnya. Darka mulai melangkah sebelum emosi membawanya masuk dan mencekik Rara yang tak memiliki perasaan. Berjalan tak tentu arah. Darka duduk di kursi taman dengan pandangan kosong. Rara. Rintih Darka merasakan sakit. Hati kecilnya tak percaya jika wanita itu tak merasa kehilangan. Rara wanita yang cengeng. Dia selalu menangis bila hatinya merasa terluka. Selama hidup dengannya, entah berapa puluh kali Darka menyaksikan Rara menangis. Bodohnya dia percaya dan merasa marah pada istri kecil itu yang tak merasa sedih sama sekali. Tuhan telah mengirimkan mereka seorang anak, tapi karena dosanya Tuhan kembali mengambil anak tersebut. Di sini dia yang salah. Tapi kenapa Tuhan juga membuat istrinya menderita? Satu tetes air mata jatuh menuruni pipi, disusul tetesan lain. Darka membiarkannya. Dulu dia kehilangan wanita yang dicintai. Kini dia kembali kehilangan seorang anak. Rasa sakitnya masih sama. Sesak di dada membuatnya sulit bernapas. Menghapus air mata, Darka bangkit. Dia saja yang memiliki hati sekeras batu sedih dan terluka saat kehilangan seorang anak. Apalagi Rara yang memiliki hati selembut sutra. Mengingat Rara yang cengeng, Darka mempercepat langkah. Kakinya baru berhenti begitu tangannya menyentuh handel pintu. Darka menarik napas panjang. Dia membuka dengan perlahan. Masuk ke dalam. Langkahnya terhenti saat mendengar isakan memilukan dari balik selimut. Tangisan Rara membuat tulang-tulang di tubuhnya melemah. Dengan menahan perih di mata, dia melangkah mendekat. Kau bilang tak akan menangis. Darka tersenyum getir melihat tubuh di balik selimut itu menenang. Tapi ini apa? Langkahnya semakin mendekat. Darka berhenti tepat di sisi ranjang. Saya tidak menangis. Darka mendengkus samar. Kebohongan Rara membuatnya semakin terluka. Perlahan dia menyentuh bahu Rara, membuat tubuh itu kembali kaku. Lalu ini apa? Tanya Darka setelah membalik tubuh wanita itu menjadi telentang. Dengan lembut Darka menyentuh pipi Rara, mengusap tetesan air mata di sana. Apa kamar ini bocor? Tapi aku rasa tidak ada hujan di luar. Sentuhan Darka, ucapannya yang lembut membuat pertahanan Rara jebol. Susah payah dia menahan. Tapi air mata itu tetap mengalir membasahi tangan Darka di pipinya. Maafkan saya. Maafkan saya.
Tangisan Rara semakin kuat. Meskipun ingin dia tidak bisa menghentikannya sekarang. Lalu lelaki itu memeluknya, membuat Rara tidak menahan diri lagi. Rara memukul tubuh Darka, menyalahkan lelaki itu atas kehilangan yang dia derita. Mengumpat dan memaki Darka yang terus memeluknya semakin erat. Merasa lelah dan kalah, Rara berbalik membalas pelukan Darka. Dia mengadu tentang nasibnya, membagi kesedihan yang dirasa, membicarakan tentang anak yang tak akan pernah mereka lihat lagi. Entah berapa lama mereka saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Saat Darka mengendurkan pelukan, dia masih mendengar sisa isakan Rara. "Maafkan saya." Darka menggeleng lembut. Dia menarik kepala Rara agar rebah ke dadanya. "Bukan salahmu. Ini semua salahku," kata Darka. "Maaf, aku tidak bisa menjaga kalian." Kepala Rara menggeleng. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Kepalanya tetap rebah di dada Darka, merasakan debaran tenang di sana. Perlahan Rara memejamkan mata. Kenapa Tuan seperti ini? Lemah dan tak bertenaga, membuat Darka harus mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan Rara. "Dia juga anakku. Mana mungkin aku tidak terluka mengetahuinya tak bisa bertahan di sisi kita." Rara menarik diri. Dia menatap Darka tak percaya. Melihat mata lelaki itu yang memerah, air matanya kembali menetes. "Tuan," kata Rara menyentuh pipi Darka dengan tangan bergetar. "Tuan." Sekali lagi Rara memanggil. Air matanya mengalir semakin deras. Dia menarik kepala Darka dan membawanya ke dada. "Ya Tuhan." Rara kira hanya dia seorang yang terluka. Hanya dia seorang yang merasa kehilangan. Namun, kini Rara tahu, ada orang lain yang sama sakit dan terluka seperti dirinya. "Tuan harus pulang," kata Rara. Dia meringkuk dalam pelukan Darka. "Kasihan Non Disha." Rara mendongak, menatap Darka yang membalas tatapannya. Darka yang memaksa naik ke atas ranjangnya. Dia sudah mengatakan tak akan muat. Tapi lelaki itu keras kepala dan tetap naik. Hasilnya terbukti. Ranjangnya tak muat menampung tubuhnya dan Darka. Namun, bukan Darka namanya jika tak memiliki banyak ide. Lelaki itu memeluknya agar ranjang ini muat menampung tubuh keduanya. Rara tak membantah lagi. Setelah ucapannya tidak didengarkan, dia menyerah. Namun, diam-diam Rara bersyukur. Dia senang dalam posisi ini. "Bagaimana denganmu?" "Saya akan baik-baik saja, Tuan." Rara tersenyum manis. "Saya sudah dewasa, sedangkan Disha masih anak-anak." Darka tak mengatakan apapun, membuat Rara menghela napas panjang. "Ingatan terakhir saya." Dia menangis dengan hebat. "Saya takut terjadi apa-apa padanya jika Tuan tidak kembali sekarang." Rara menggigit bibir. Matanya kembali berkaca teringat Disha yang histeris melihat darah di sekitarnya. Darah yang menjadi pertanda menghilangnya calon adik gadis kecil itu. "Baik, saya akan pulang." Akan tetapi Darka tak bangkit. Lelaki itu malah memeluknya erat, membisikkan kata-kata yang membuat air mata Rara menetes semakin deras. "Besok secepatnya saya akan kembali ke sini," kata Darka setelah melepas pelukan. Rara mengangguk. Tubuhnya kaku saat Darka mencium keningnya. "Kamu harus baik-baik saja selama aku tidak ada." Rara mengangguk kaku. Dia terus terdiam, memperhatikan Darka yang bangkit dan menghilang dari pandangan. Menyentuh keningnya, jantung Rara berdebar, tapi matanya juga memanas. Apa harus seperti ini dulu baru Darka merubah sifatnya? Apa mereka harus kehilangan anak dulu baru Darka bersikap manis padanya? Rara menangis dengan hebat. Dia tak terima. Dia tak terima Darka berbuat manis setelah mereka kehilangan. Dia lebih memilih Tuhan terus menutup pintu hati lelaki itu asal anaknya masih ada. Ini pertukaran yang terlalu kejam. Rara membenci hal ini. Sangat membencinya. Sekembalinya ke rumah, Rara menjadi lebih pendiam dari biasanya. Disha mengajak bicara saja terus dia abaikan.
Dia sudah mencoba melupakan kekecewaannya karena kehilangan calon anak dan perubahan Darka. Akan tetapi tak bisa. Hatinya tetap sakit setiap kali teringat jika dia telah gagal menjadi seorang ibu. Rara juga kecewa Darka berubah setelah dia kehilangan calon anaknya. Menghela napas panjang, Rara menyandarkan kepala ke sofa. Dia menepuk-nepuk punggung Disha lembut sebagai tanda jika dia mendengarkan ocehan gadis kecil itu. Rara. Panggilan dan guncangan di bahu membuat Rara menoleh. Dia tersenyum sembari menyahut. Boleh aku tidur dengan Rara? Pinta Disha dengan mimik wajah lucu. Sempat terdiam. Lalu Rara mengangguk. Tentu saja. Ayo kita ke kamar. Ini sudah malam. Dia melirik jam di dinding. Sudah pukul 9 malam. Sudah saatnya gadis kecil ini tidur. Sama-sama mereka bangkit dan berjalan ke kamar Disha. Sejak Rara tiba di rumah beberapa jam lalu, anak ini tidak pernah mau jauh darinya. Rara terharu dan sedih melihatnya. Tidur ya? Setelah Disha membaca doa, Rara menepuk-nepuk bokong Disha pelan sampai gadis kecil itu tertidur. Selamat tidur, cantik, kata Rara sebelum bangkit dan meninggalkan kamar Disha. Sekarang saatnya dia kembali ke kamar dan beristirahat. Suara ribut di dapur membuat Darka mengerutkan kening. Dia melirik jam. Masih pukul 4 pagi. Merasa keheranan Darka turun dari ranjang. Dia menguap sembari menggerak-gerakan leher yang terasa pegal. Kurang tidur beberapa hari membuat tubuhnya mudah lelah. Apalagi malam ini dia belum tidur sedikit pun. Darka terus berjalan ke arah dapur. Dia berhenti saat melihat Rara berjalan bolak-balik dengan pisau dan sayur-sayuran di tangan. "Kenapa kamu ada di sini?" teriak Darka tanpa sadar. Dia berderap melangkah semakin mendekat. "Selamat pagi, Tuan." Jawaban yang diberikan Rara malah membuat Darka semakin kesal. "Saya tanya kenapa kamu ada di sini?" Dia menyentuh bahu Rara, mencegah wanita itu berjalan ke sana-sini. Mengerjap. Rara menjawab terbata. "Masak Tuan, saya sedang masak." Berdecak jengkel, Darka bertolak pinggang di depan Rara yang menunduk takut. "Apa telingamu tuli? Atau otakmu terlalu bebal sampai tidak bisa mencerna apa yang saya katakan semalam?" Rara berjengit. Dia mundur 3 langkah. "Maafkan saya Tuan," katanya terbata. Apa Darka berubah lagi? Kembali membenci dan memandangnya rendah. Kenapa dia merasa sedih mengetahui fakta itu? Bukannya bagus. Itu artinya Darka tidak berubah karena satu alasan menyakitkan. "Maaf, saya tidak akan berpengaruh apapun. Sekarang kembali ke kamar." Tapi Darka mengeram jengkel, membuat Rara menghentikan ucapannya karena menahan tangis. "Kembali Rara," kata Darka terdengar menahan emosi. "Kondisimu belum benar-benar sehat. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Kamu senang membuat saya mati jantung ya?" Tanpa bisa dicegah Rara terisak. Kecewa mungkin, patah hati juga. Dia memang tidak mengharapkan perubahan Darka karena alasan itu. Tapi melihat sang tuan seperti ini membuatnya sedih dan terluka. "Ya Tuhan, saya menyuruhmu kembali ke kamar. Kenapa kamu malah menangis?" Darka meringis. Dia kembali menyentuh bahu Rara dan mengusapnya dengan lembut. Tidak berhasil juga membuat Rara berhenti meneteskan air mata. Darka memeluk tubuh mungil itu dengan erat. "Jangan menangis," katanya lembut sembari mengusap punggung Rara. Rara semakin menangis. Sikap Darka yang berubah-ubah membuatnya kebingungan. "Kenapa Tuan seperti ini?" Dia memukul dada Darka. Sangat kesal melihat tingkah lelaki itu. "Seperti apa?" Kening Darka berkerut. Dia membiarkan Rara terus memukul tubuhnya. Dengan terbata Rara menjawab, "Berubah tiap waktu. Kadang baik dan perhatian. Lalu tadi jahat dan melukai perasaan saya. Kenapa Tuan? Kenapa? Apa karena saya baru saja kehilangan?" Darka memejamkan mata. Apa tadi dia terlalu kejam pada Rara? Dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin Rara beristirahat dengan cukup. "Saya juga merasa kehilangan Ra. Dia anak kita.
kata Darka mengecup kepala Rara dengan sedih. Menghela napas panjang, Darka kembali berkata, "Maaf jika sikap saya selama ini terlalu kejam dan jahat. Terkadang saya juga jijik memikirkannya. Tidak mau membantumu saat kesulitan. Saya malah menjeratmu dalam pernikahan. Maaf untuk hal itu." Sejak menjerat Rara dalam pernikahan ini, bukan sekali dua kali dia merasa menyesal. Ingin meminta maaf, tapi selalu gengsi melakukannya. Tapi kini tidak lagi. Kehilangan calon anak membuatnya menyesal bukan main. "Jangan menangis. Saya pernah bilangkan, saya tidak suka melihatmu menangis. Mata indahmu ini akan membuat saya terluka jika mengeluarkan air mata lagi." Darka menangkup pipi Rara. Dia mengusap air mata wanita itu yang mengalir semakin deras. "Maafkan saya, Tuan." Entah kenapa Rara meminta maaf. Mungkin karena dia melihat mata Darka yang memancarkan luka. Darka menggeleng. Dia terkekeh akan kebaikan hati Rara. "Kamu tidak perlu meminta maaf. Di sini saya yang paling memiliki banyak salah," kata Darka penuh penyesalan. "Sekarang kamu kembali ke kamar ya. Untuk sementara kamu tidak perlu melakukan apa-apa sebelum kondisimu benar-benar sehat." "Terima kasih, Tuan." Rara mengangguk. Dia mencoba tersenyum meski ditemani air mata. Menepuk kepala Rara, Darka mengangkat tubuh wanita itu setelahnya. "Apa yang Tuan lakukan?" Darka terkekeh. Wajah Rara terlihat sangat lucu. "Menggendongmu," kata Darka sembari melangkah. "Jalanmu terlihat kesulitan. Saya tak ingin kamu tergelincir di lantai." Darka tersenyum. Lalu beberapa detik kemudian dia keheranan saat Rara memeluk leher dan menyelipkan kepala ke dadanya. "Ada apa?" tanya Darka. "Saya takut," jawab Rara setelah beberapa detik terdiam. Dia bingung antara ingin bercerita atau tidak. "Saya juga," kata Darka. "Melihatmu tak sadarkan diri dengan bersimbah darah. Mendengar ucapan dokter, saya takut bertemu denganmu. Takut melihat reaksimu. Bahkan saya takut melihatmu berkeliaran dengan kondisi belum benar-benar sehat." Rara menggeleng. "Bukan itu," katanya semakin mengeratkan pelukan. "Lalu apa yang kamu takutkan?" "Sikap Tuan." "Apa ada yang salah dengan sikap saya?" Darka merebahkan Rara di ranjangnya. Wanita itu tak bertanya kenapa dia dibawa kemari membuat Darka tersenyum. Sempat terdiam. Akhirnya Rara menggeleng. Dia menolak membicarakan ketakutannya. "Tidak ada." "Tidurlah lagi," ucap Darka merapikan helai-helai rambut Rara yang menutupi wajah. Sekali lagi saya ingin minta maaf untuk semua kesalahan yang pernah saya lakukan selama ini." Suara Darka terdengar sungguh-sungguh. Wajahnya juga terlihat sangat menyesal. "Kamu mau kan memaafkan saya?" Anggukan Rara membuat Darka tersenyum lebar. Tanpa ragu dia mengecup kening Rara. "Terima kasih," katanya tersenyum memikat. Rara yang tersenyum malu-malu membuat Darka gemas. Dia mengusap pipi wanita itu yang kian merona. "Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan. Tapi itu bisa menunggu. Sekarang yang terpenting kesehatanmu," kata Darka setelah menarik napas panjang. Wajah lelaki itu tiba-tiba berubah sedih kalau Rara tidak salah mengartikan. Menelan ludah gugup, Rara bertanya, "Jika saya boleh tahu, apa itu Tuan?" Dia meremas selimut. Wajah sedih Darka benar-benar membuat Rara penasaran. "Tuan, saya siap mendengar apapun yang ingin Tuan katakan." Sekali lagi Rara meminta secara tak langsung. Dia sampai berani membalas tatapan mata Darka. Hal yang sangat jarang dilakukan. "Baiklah." Darka menyerah kalah. Dia membuang tatapan ke arah kiri. Menarik napas panjang barulah Darka kembali menatap Rara. "Setelah kejadian ini saya sadar akan sesuatu," kata Darka memulai pengakuan dosanya. "Saya terlalu kejam dan pemaksa padamu. Maaf atas hal itu." "Saya selalu memaafkan Tuan." Darka tersenyum. Dia menggenggam tangan Rara. "Terima kasih."
Hatimu luar biasa baik, kata Darka menatap mata Rara dalam. Dia sempat terdiam selama beberapa menit. Lalu ragu-ragu Darka meneruskan. Saya memikirkan hal ini sangat lama, tapi beberapa menit lalu saya sudah bisa mengambil keputusan, kata Darka memejamkan mata. Ra, kamu bebas memilih. Tetap tinggal di sini sebagai istri saya atau pergi dan mengejar kebahagiaanmu sendiri. Darka merebahkan kening ke bahu Rara. Sangat sulit mengatakan hal ini pada seseorang yang mulai mencuri perhatiannya. Jujur saya ingin kamu tetap tinggal. Kita bisa mencoba menjalani pernikahan ini dengan sungguh-sungguh. Namun, jika kamu tidak mau, saya tak akan memaksa. Setetes air mata jatuh di bahu Rara. Dia membiarkan. Darka ingin Rara tahu jika dia benar-benar tulus dalam bertutur kata. Meskipun nanti Rara akan memilih pergi dari hidupnya. Terlalu banyak kesedihan yang saya berikan padamu. Tuan. Rara memegang pipi Darka dan menatapnya. Tuan, saya akan tinggal di sini bersama Tuan. Lagian saya masih perlu menjaga Nondisha. Darka masih tidak menyangka dengan perkataan Rara barusan. Ra, kamu bersungguh-sungguh ingin masih tinggal di sini? Bukankah aku selalu membuatmu bersedih dan terluka, Ra? Kenapa kamu masih mau tinggal di sini? Rara mengangguk kecil dan tersenyum. Iya, saya akan tetap tinggal di sini, Tuan. Dan satu hal lagi, bukankah saya tadi sudah bilang, saya selalu memaafkan Tuan? Darka kembali menangis dan memeluk Rara dengan kuat. Terima kasih, Ra. Terima kasih. Kita akan memulainya lagi dari awal. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.